kembali lagi waktu pertama kali waktu itu ke Terawas ya, setelah 5 atau 6 kali gue ke sana, gue mendapatkan satu pengalaman yang akhirnya gue ngerasa secara physically, cuma gara-gara air kok efeknya gini ke badan gue ya. Rayu dalam kamar. Hai bro. Halo. Kita kedatangan tamu spesial. Bukan tamu sih ya? Gimana ya? Masih tamu berarti. Oh enggak. Spesial pakai telur. Tamu di bumi. Tamu di bumi. Mr. Didi. Masih depan lu. Ketawanya kenapa? Tahu gimana? Nih. 3 tahun kita ngilang. Salah satunya ada beliau juga ini. Yang selalu sama-sama kita kemana-mana, jalan-jalan. Kemana aja sih mas? Gue mau nanya sama lu. Waduh, keliling Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali juga. Ceritain dong yang balik. Kan Dari yang lain mana gak nih? ikut lu doang ya? Iya. Teaser dulu nih. Lu sama Lita yang ikut. Iya. Iya, gue sama Lita. Gimana? Pengalaman lu yang ini gimana? Biar Pak Lita tahu. Iya dong. Gimana ya? Ya seru sih yang pasti ya. Agak lupa. Ya. Kalau dalam kamar, kalian perlu mikir. Ntar dulu deh kepikiran. Langsung aja. Langsung aja masuk buka baju selesai. Bukan Yang seru itu waktu ke Trunyan ya. punya. Nah, Trunyan itu seru tuh. Apa ya? Kita nggak ada dokumentasi ya? Nggak ada video ya? Dokumentasi sih ada ya? Ada ya, cuma foto ya. Ya seru lah di situ, kayak jadi berasa tamu negara lah ya. Secara Karena ya ada fasilitas negara nggak boleh kali ya di sini. bebas. Fasilitas bangsa. Ya, tidak ada yang kebetulan lah waktu itu ya. Ya alhamdulillah ya lancar perjalanannya. Banyak juga pengalaman yang apa ya, out of the box ya. Arak gimana? Arak aman? Arak tanya sama yang di Solo itu, tanya yang di Solo itu. Aduh, terus. Waktu ke Bali kan kita kita pertama ini di mana dulu waktu itu ya? Waktu itu, bentar. Kita kan jemput Dede dulu di Uluwatu ya? Ya di Uluwatu, terus ke apa tuh yang Tanah Lot. Oh iya Tanah Lot. Dari Uluwatu Luhur berarti kita nginepnya di Tanah Lot dulu ya? Tanah Lot dulu, ya dari Tanah Lot, terus dari Tanah Lot kita lanjut ke Sanur enggak, terakhir ke ini Besaki. dulu, Besaki, terus ke Tabanan. apa tuh? Batur. Batur, Trunyan. Iya. Nah, Trunyan yang dipercaya sebagai salah satu pura tertua di situ ya. Iya. Nah, di situ yang rada-rada seru tuh di situ ya. Lu dapat wangsit apa emang di situ? Apa? Lu dapat wangsit apa? Bukan dapat wangsit sih, Oh. tapi dapat fenomena sebelah. Tahu-tahu kok ada klinting ya kan. Lagi konsentrasi ada klinting apaan? Pas nengok ke sebelah ada yang iseng ternyata ya. Tapi nggak ada kebetulan ya. Kalau emang kalau kita berangkat pasti ada yang nangis, yang sesegukan, kayak gitu seru ya. Selampe lu kan sempet. Iya, ya gimana ceritanya, itu warisan dari bokap gua pula ya kan. Iya. Tapi daripada bocor di tempat suci ya kan. Emang kenapa sih? Ada temennya mati ya waktu itu ya. Oh, yang gitu. disuguhkan lah. Umbel. Karena umbelnya keluar, umbel kan dari jauh kelihatan tuh. Dia langsung otomatis Wah, sapu tangan. Emang Sapu tangan. Mr. Didi itu sigap dalam segala hal. Iya. Coba bayangin tuh. Sampai sekarang ya sapu tangannya? Emang lu gak pernah nangis kalau perjalanan begitu? Ya nangis lah. Ya cuma nanti itu mah pembahasannya, tenang aja. Masalah nangis-nangisan mah. Itu kembali lagi. Kenapa kita bisa sedih pada saat perjalanan kayak gitu?
Berarti kan rasa kita hidup ya, Bu, ya? Ya kan? Rasa yang mana nih? Ya, rasa yang mana nih? Rasa yang Kan? mana ada, Ya, iya. Jadi secara kita benar-benar menemukan kedamaian yang sebenarnya. Silakan coba jelasin kedamaian yang sebenarnya. Ya hal yang nggak bisa kita jelasin sih kalau itu bicara tentang rasa. Nah, betul. Beda mungkin misalnya mie ayam di tempat X kita nyobain bareng bertiga pasti menurut lu lain, Iya. menurut gue lain, menurut Didi lain. Mm-mm. Tentang rasa kan beda-beda. Dan kadang-kadang kalau spiritual kita bisa klik di mana nih itu bisa berbeda-beda tempat, beda orang. Benar, benar. Itu baru di Bali, belum di tempat-tempat yang lain. Lu teler kan pas di Bali tuh pas hari keberapa atau hari ketiga ya? Pas habis dari Tabanan kalau nggak salah. Iya, yang waktu itu akhirnya lu cuma pergi sama Lita. Terus sampai diajakin makan bakso sama Mas Tinus. Nah, Wah, udah Mas duluan aja. Iya, Dan waktu itu dari mana waktu itu ya? Terakhir kalau nggak dari Tabanan. Dari Tabanan ya? teler banget ya. Wah, itu kayak Teler perjalanan saat ini sama teler perjalanan pada saat itu beda kan ya teler ya? beda. Beda. Kalau istilah kami tuh istilah kita ke Iya, blender. blender. Ke blender tapi lemesnya nggak karu-karuan lah. Gitu. Daripada korset ya Iya, kan, kan? mendingan aku tidur lagi. Obat paling mujarab. Jangan dilawan. Berarti ya, teman-teman ya happy party, tapi perjalanan ini ke Bali kita mencari diri yang sebenarnya. Perjalanan mencari jati diri kan. Perjalanan mencari jati diri itu kan hal yang unik ya sebenarnya. Orang ke Bali itu udah pasti gue harus ke klub ini, gue happy party. Tapi kalau ini beda. Boro-boro nggak bisa ya. Kita pergi itu pagi dan balik jam 1 jam 2 ya tiap hari. Tiap hari Tiap seperti hari. itu. Tiap hari seperti itu. Apa sih pesan buat Bali yang harus dijaga? Karena kan Bali itu sebagai magnet banget ya. Buat kayak gue contoh dulu pernah tinggal di Bali setahun gitu kan. Terus walaupun gue setahun tinggal di Bali tapi tetap aja masih kangen pengen ke Bali gitu. Karena gue ngerasa magnetnya sih ya di Bali ya. Gue nggak ada magnetnya. Emang Makanya di produser depan kita layar ini baru dapat magnet. Iya. Ngumpet mulu sih ya. Aduh. Apa Bu pesannya Bu buat Bali? Ya kan kalau banyak orang percaya kalau spiritual Nusantara itu disimpannya di Bali. Iya. Ya sebenarnya secara energi wilayah juga dia memang kuat dan efeknya memang ke masyarakat ya jadi mereka lebih ramah. Kalau menurut gue pribadi sih lebih ramah karena energi tanahnya itu menyimpan banyak rahasia-rahasia spiritual sebenarnya kan itu walaupun ya namanya perjalanan ya pasti kan banyak yang belok kiri belok kanan itu Iyalah. wajar lah. Bingung di persimpangan itu hal yang wajar. Ya enggak? Sebenarnya di Wajar enggak? Wajar. Wajar. Gimana pun itu sebenarnya ya. Kalau tanah itu ada energi yang kuat, nggak hanya Bali gitu. Pasti itu tempatnya ngangenin. Benar. Dalam konteks pencarian jati diri. Nah, kalau misalkan teman-teman nanya, sahabat perpusi nanya, diri yang mana? Agak panjang tuh ceritanya tuh. Panjang banget. Panjang banget, nggak apa-apa. Teaser aja dulu. Kan ini kita masih banyak juga, ya kan? Berarti quotesnya ada ini ya, di garis bawahi diri. Diri. Jati diri. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kan gue udah sedikit ngebahas sama Bu Dewi tentang kegalauan generasi Z, generasi X gitu kan, anak-anak milenial sekarang. Kalau kita ini kan melakukan perjalanan itu intinya buat diri kita sendiri dan bermanfaat buat orang sekitar kan ya. Kalau dari Mas Didi sendiri itu gimana sih? Ya, ini tergantung dari pribadi yang bersangkutan ya. Ya, kalau gue untuk mencermati diri gue sendiri, yang dari perjalanan gue tuh awal yang gue ingat banget dan teman-teman ingat semua dari berapa kali perjalanan pertama kali itu nolak sampai perjalanan ke 5 ke 6 gue baru oke. Dan waktu itu pas COVID waktu itu dengan segala pertimbangan akhirnya at the end udah gue bisa jalan tapi di sana jujur aja gue awal-awal tuh kenapa? Emang gue kenapa? jangan jujur
anjing itu produser ya. Jujur ya. Maksudnya Kayak Ipul kok jujur. waktu itu gini, maksud gue waktu itu gue termasuk orang yang skeptis. Spiritual seperti apa sih? Karena gue punya pengalaman yang apa ya? Bukan ya waktu itu gue berpikir bahwa ini kayaknya perjalanan gue salah deh. Tapi setelah gue pelajari ternyata ya memang itu bagian dari perjalanan gue yang harus gue lewatin gitu loh. Kembali lagi waktu pertama kali waktu itu ke Terawas ya dengan teman-teman setelah 5 atau 6 kali gue kesana, gue mendapatkan satu pengalaman yang akhirnya gue ngerasa secara physically, cuma gara-gara air kok efeknya gini ke badan gue ya, gitu loh. Untuk bicara air, santai dulu, tenang dulu. Kita bicara yang lain dulu. Nanti Oh, kita gitu. akan ada masuk waktunya di situ. Oke. Kecepatan berarti. Tenang dulu. Teaser. Kan dalam kamar, kan dalam kamar. Gak apa-apa dong gue ngingetin ya kan. Tapi dia diri air nanti dulu. Iya, itu tenang aja. Masih panjang itu. Sabar. Long story short-nya kira-kira seperti itu. Akhirnya dari situ kami bareng-bareng ke Trawas, ke Bali, ke Banyuwangi, ke Jawa Barat, ke Gunung Padang, Wah, terus asik sih ke lu. Jogja. Ya selama- mana-mana. Selama 3 tahun ini ya. Iya. Aduh, ya akhirnya ya di gue sendiri ya akhirnya gue belajar secara apa namanya ya, secara praktek ya gitu loh, secara laku lah. Ya itu yang benar-benar berkesan gitu. Iya. Kalau teman-teman ngerasain kan pas COVID kemarin tuh, wah gue nggak berani kemana-mana, gue di rumah aja, gue takut ini, takut itu segala macem lah. Pikirannya tuh langsung berkembang ya kan, takut jadi keribu, jadi kayak rambut keribu. Nah kalau kita malah terbalik, kita malah jalan, terus mumpung waktunya lagi sepi, lagi santai. Itu yang waktu itu gue alamin ya, sebenarnya di rumah gue di rumah sama keluarga besar kan, itu yang ya gimana ya, hidup bersama dengan ini sekali lagi bukan konteksnya atau benar atau salah gitu ya. Cuma kebenaran gue kan dengan keluarga besar itu apa namanya, mereka punya cara berpikir sendiri dan kembali gue juga punya cara berpikir sendiri dalam tanda kutip waktu itu. Makanya artinya bahwa ya ke-6 kali dengan keadaan COVID di mana keluarga gue mindsetnya seperti itu, kok akhirnya nggak apa-apa nih gue jalan nih gitu. Ya artinya maksud gue kalau di diri gue memang perjalanan spiritual tuh nggak bisa dipaksain. Kalau sudah pada waktunya dan yang bersangkutan apa namanya punya milik di situ untuk mendapatkan sesuatu secara spiritual, ya dia bisa jalan. Kalau enggak ya dipaksain seperti apapun, pada saat mereka pribadi belum bisa memaknai apa sih namanya itu, nggak bisa dipaksain. Itu sih yang Benar. yang gue rasain ya. Jadi kalau sudah waktunya terpanggil, mau kemana aja pasti nyampe ya. Ya, coba Ibu silakan jelasin tentang perjalanan. Karena dia bicara perjalanan. Coba Ibu sedikit jelasin tentang perjalanan manusia untuk mencapai perjalanan spiritual. Ya kalau aku sih terus terang aku juga lagi belajar gitu. Jadi cuman karena banyak teman-teman yang suka curhat, paling sih aku dari situ aja ya Pak ininya belajar. Kalau mau curhat, WA aja di bawah ini nih ada nih. Iya. Rata-rata orang yang mencari ke spiritual itu awalnya itu penuh dengan masalah biasanya. Jadi dia banyak masalah dulu, biasanya gitu, entah apapun itu ya, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah persahabatan, masalah apapun konflik of interest-nya. Terus dia merasa hampa, nggak tahu kemana, itu dia mulai mencari. Iya. Kenapa sih gue udah melakukan ini belum ada jawaban juga, pasti kan bertanya-tanya terus tuh dalam dirinya kan. Iya, kenapa kok ini terjadi sama aku, Nah, kayak gitu. Kenapa kok nggak, aku kan banyak kan gini ya, banyak kan orang tuh gini, aku kan udah berbuat baik gitu, tapi kok Tuhan begini sih sama aku misalnya gitu. Tapi kan itu perspektif dia, belum tentu kan kalau orang lain yang mendengar akan apa yang menurut dia benar kan gitu.
awalnya sih biasanya dari situ. Ada juga yang misalnya secara harta udah mapan, Iya. jabatan udah ada, status sosial udah Mm-mm. oke, tapi kok hampa gitu. Aduh, Ari Lasso banget. Hampa coy. Aduh, ada lagunya. Duren enak tuh duren. Ntar gue petikin tenang. Gitu. Itu sih banyak hal, cuman memang kebanyakan awalnya dari masalah dulu. Tapi kalau kita balik lagi ke perkataan Socrates ya. Iya. Socrates itu bilang gini, kalau hidup kita itu penuh ujian, itu worth of living. Jadi ya pantas kita hidup di kehidupan itu gitu. Kalau kita hidup tanpa ujian itu nggak pantas untuk kita jalani katanya gitu. Karena untuk jadi bijaksana itu kita harus melalui mungkin 1000 masalah baru bisa bijaksana. WOW. Wow. Teman-teman bayangin aja tuh. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang punya masalah, WA aja nih nomor di bawah ini nih. Iya kan? Itu kan untuk Sumbangan ya, untuk sumbangan. ya, untuk menarik ke dalam diri kita lagi gitu. Karena kalau kita cuman berpikir dengan diri kita sendiri, pasti pertanyaan-pertanyaan itu akan timbul terus ya Bu ya. Iya. Tapi kalau kita lepaskan, kembalikan lagi semuanya sama Tuhan, sama alam semesta ini, kalau benar-benar yakin dan percaya, pasti akan ada jawaban. Iya, cuman ya waspadai itu aja, kita bercerita kepada siapa yang Iya. itu yang harus kita waspadai, karena bisa jadi itu menjadi bumerang, bukannya kita mencari solusi, mencari tempat bercerita yang baik, tapi malah kita menambah masalah lagi gitu. Itu yang perlu Malah kita. nama kebakaran di diri sendiri. Waduh, cara madaminnya gimana tuh Mas? Cari orang yang tepat. Itu jawabannya. Kayaknya Mas Didi orangnya Cari tepat nih. apa hubungi Nomor di bawah ini. Iya. Di mana? Coba lu bayangin di bawah itu. Coba lu bayangin aja kalau Di mana sih? nomor di bawah ini. Di bawah mana sih? Ya ampun. di bawah itulah pokoknya ya. Iya, Coba coba apa ya diedit ya Pak ya. coba aja lu bayangin kebakaran dalam diri. Lu ngeliat kebakaran aja pasti pengen madamin kan. Coba kalau dalam diri lu ada kebakaran. Aduh, gimana cara madaminnya kalau kita bukan kembali lagi ke semesta dan Tuhan. Gitu. Oke, teman-teman, sampai di sini nih obrolan dalam kamar. Tadi ngomongin apaan sih? Sebenarnya kita temanya ini Juga bingung. Iya. Saya baru nyampe di Todong. iya, Suruh karena frame. kita baru kembali lagi ke konten ini, ke channel ini. Jadi ceritanya ini masih ya Ambiar. bukannya ambiar ya, yang harus bisa lo ambil baik manfaatnya lo terima, lo ambil. Kalau enggak ya udah jadi hiburan aja gitu kan. Tapi semoga sih ya kita sampaikan di sini, walaupun ketawa ketiwi ada manfaatnya buat teman-teman semua. Iya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Rahayu, rahayu, rahayu dalam kamar.